Saya mengalami sakit penyakit yang namanya kelenjar getah bening. Kalau menurut dokter, kelenjar getah bening itu sejenis tumor. Kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan jadi kanker. Dan survei membuktikan dari 20 orang yang kena kelenjar getah bening, hanya 2-3 orang yang bisa selamat. Mungkin salah satu saya itu. Jadi saya bersyukur selama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Tuhan betul-betul memproses saya lewat sakit penyakit ini. Jadi saya tahu bahwa setiap hamba Tuhan kita punya cook sendiri ya. Mungkin perjalanan pelayanan saya mulai melenceng. Saya ketika sakit saya introspeksi. Sudah tidak fokus karena ketika itu 2020 kami diberkati rumah, saudara. Saya diusir dari kos-kosan dan Tuhan ngasih mujizat, saya dapat rumah di daerah Sembung tanpa duit. Jadi 2021 ternyata Tuhan memberikan mujizat buat kami lagi, tapi lewat sakit penyakit yang sehat yang saya alami. Dan ketika saya mengalami ini, boleh dikata pada awalnya itu saya merasa tidak apa-apa karena akhir Juni saya masih meneguhkan pernikahan. Bulan Juli, Agustus, September tiba-tiba leher saya bengkaknya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tahu, orang kalau lihat itu kaget. Dan saya bawa ke beberapa dokter. Nah, di beberapa dokter termasuk dokter Kristen, itu membuat saya kecewa. Kenapa? Dokternya Kristen tapi tidak mau dibayar BPJS. Wah, saya pikir saya sudah ngambil dari hati ke hati. Dia bilang nggak bisa, Pak, karena operasinya kurang lebih 40-50 juta. Nah, saya tidak bisa nakal, saya terus berdoa. Ada 2 pengusaha yang mau membayar saya, tapi dia bilang saya cari kamar dulu. Jadi selama seminggu cari kamar. Saya sudah dibawa ke rumah sakit Puri Bunda, sudah di scan, di USG dan siap dioperasi. Tapi entah bagaimana itu tidak jadi. Sementara leher saya yang bengkak itu mulai bocor. Dan saya tahu ini Tuhan yang sedang mengoperasi saya. Amin. Karena 12 dokter semua angkat tangan, hanya memberi PHP. Saya dari rumah sakit Puri Raharja ke Surya Husada sampai ke rumah sakit yang di kapal, semua dokter angkat tangan. Rata-rata dokter spesial kalau mengalami sakit seperti saya. Saudara tahu yang namanya artis Olga Saputra itu sakitnya seperti saya. Sudah dikirim ke Singapura tetap tidak selamat. Ada teman dari Ibu Mary dari Bimas juga, ketika saya bersaksi di MPOK, dia bilang sudah dibawa ke Guangzhou, Cina tetap. Jadi menurut saya ini sembuh itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi ketika dokter masih mencari kamar, kalau saya tidur malam ini bocor. Jadi baju saya ini basah kalau pagi. Saya cuma kok basah ya. Selama 2 bulan leher yang saya bengkak ini betul-betul itu bersih total. Tidak dioperasi sama sekali. Yang saya tahu Tuhan sendiri yang operasi saya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam perjalanan 2 sakit saya, yang pertama kelenjar getah bening, yang kedua leher lidah saya. Jadi ketika Tuhan sembuhkan, lidah saya kekunci. Jadi kalau makan selalu muntah. Selama 4-5 bulan itu saya nggak pernah makan nasi. Saudara lihat foto saya yang sudah tak tengkorak itu, karena 4-5 bulan itu nggak pernah makan nasi, cuma susu dan madu. Nah, bulan ke-6 ada salah satu dokter yang sudah memvonis. Dia beritahu istri saya, kalau suamimu nggak makan dalam tempo 3 hari dia akan mati. Kenapa? HB-nya sudah turun, mata saya sudah putih. Orang bilang nggak ada harapan. Dan memang pada bulan ke-6 saya sudah nggak tahu siang, nggak tahu malam. Saya di kamar, bergerak sedikit nggak bisa karena nggak ada tenaga. Sementara setiap hari perut saya bunyi, karena lapar.
Tapi Tuhan memberi kekuatan, saya tidak pernah yang namanya masuk angin. Tetapi karena tidak pernah makan, yaitu dokter memvonis, dia beritahu istri saya, dan istri saya, dia bilang bahwa dia harus diopnam dan dia harus ditransfusi darahnya. Nah, tapi karena rumah kami jauh di Sambung Mengwi, sementara rumah sakit di Puri Raharja, dia bilang, saya gimana ini? Biayanya pasti besar juga. Saya bilang pakai bahasa Jawa, sakarepmu. Saya sudah itu menyerahkan ke Tuhan. Kalau Tuhan ambil nyawa saya, sudah juga nggak apa-apa. Saya sudah menyerah. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak berguna saya ini. Makan aja nggak bisa, mau makan capcay, buyung, hayang, hai itu nggak bisa. Pasti muntah. Teman saya bilang, kamu cari makanan yang paling enak, yang kamu suka. Cari rumah makan di Renon, ikan apa? Ya itu ikan. Ternyata ketika makan itu juga muntah. Saya coba cari makan makanan orang Batak, babi panggang. Wah, juga nggak bisa, tetap muntah. Jadi saya pikir pas di bulan Juli, Agustus, September, banyak hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Ada yang kena COVID, ada yang darah tinggi, ada yang pagi makan RW, siang itu sudah cabut. Loh ya, itu pendeta semua. Sehingga saya pikir ini giliran saya ini. Saya pikir ini giliran saya. Ada yang teman kami dari Successful Bethany, hanya dalam tempo 2 bulan suami istri langsung berangkat ke Nusa Dua ke taman Mumpul. Jadi saya pikir sudah giliran saya, dan istri saya bilang bahwa saya ini ngomongnya sudah ngalor ngidul, orang Jawa bilang. Saya berbicara tentang orang yang sudah meninggal. Jadi memang terakhir itu saya bilang sama istri saya, kamu nggak usah kasih madus, nggak usah kasih susu, saya di pojok aja. Besok pagi mungkin saya sudah tidak ada. Dia menangis. Dia bilang, kamu kan suamiku. Oh, kamu soal suami, kamu kalau saya mati pasti banyak duda-duda nyari kamu. Kenapa? Saya bilang, kamu cantik. Iya, kamu itu semok gitu, pasti banyak orang cantik. Dan saya bilang, Tuhan, saya menyerah, memang Tuhan sudah ambil nyawa saya, Tuhan. Ternyata firman itu bekerja. Kalau kita mempertahankan nyawa kita, Tuhan selalu ambil. Tapi kalau kita menyerahkan, Tuhan kembalikan. Saya menyerah. Saya bilang, saya nggak berguna, Tuhan. Percuma juga saya hidup, makan nggak bisa. Dan ternyata Tuhan yang namanya istri, yang mencari hikmah gimana caranya, sudah divonis dokter, dia cari salah satu minuman penambah darah namanya Sangobion. Ketika saya tidur, dia masuk di mulut saya kaget. Kamu ngasih apa di mulut saya ini? Sangobion. Dan ya udah, besok pagi saya pikir kok nggak mati saya ya. Padahal saya sudah menyerahkan sama Tuhan, ambil sudah Tuhan nyawa saya. Besok pagi kok saya masih hidup. Terus dia diajak temannya, terus keluar dari Denpasar, berangkat pagi pulang sore. Dia tanya, kamu makan apa? Makan apa saya ini? Nggak bisa makan. Saya cuma pesan, tolong belikan es krim Gusto. Saya coba bisa nggak? Dan sorenya dia datang bawa es krim Gusto. Saya coba makan. Loh, kok bisa ya? Saya bilang, Tuhan, terima kasih Engkau sudah sembuhkan saya. Dan sejak itu saya makan, besoknya saya cari makanan. Satu hari saya makan 8 kali, balas dendam. Memang sih nggak banyak, tapi satu hari bisa 8 kali. Saya cari makanan, babi panggang, babi guling, semua saya sikat. Dapat juli saya ini. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya ketemu dengan seorang dokter orang Bali, dan dokter itu betul-betul memberikan pencerahan buat saya, memberi ketenangan. Dari 10 dokter semua ngancam saya. Ada yang bilang kalau Pak dioperasi itu menderita loh Pak. Waduh, dokter kok ngomong gini. Ada dokter saya datang malam-malam padahal kita sudah appointment. Ketika dia lihat saya, dia lompat. Dia bilang, saya nggak menerima pasien model begini.
Saking karena melihat leher saya bengkaknya model seperti itu. Saya diajar Tuhan, kamu jangan kecewa. Jangan kecewa, jangan kecewa. Jadi proses demi proses betul-betul saya alami, tapi itu membawa saya untuk mengintrospeksi diri pelayanan saya. Selama ini memang secara jujur saya merangkap jabatan, jadi gembala, tapi jadi maklar tanah juga gitu. Nah, lihat Pak Beta dan teman-teman, kok enak ya itu. Tetapi justru di sana itu Tuhan menjewer kuping saya. Kamu itu kan Tuhan kalau berbicara mungkin seperti manusia, kamu sepanggil jadi gembala bukan jadi maklar tanah. Dan tanahnya itu yang saya jual punya hamba Tuhan juga. Teman kita orang Batak, tapi jauhnya minta ampun di daerah Salemandeg Barat. Jadi setiap minggu saya bawa tamu ke Salemandeg. Rata-rata calon bayar saya dari Surabaya, dari Jakarta. Saya jemput, saya antar ke lokasi, saya bawa pulang. Nah, saudara yang kekasih, kita ini kan sudah semangat. Wah, dapat. Apalagi orang Cina bilang cuannya gede gitu loh, ratusan juta. Tapi selama 2 tahun nggak laku-laku tanah itu. Saya telat makan, stres, dan Tuhan bilang kan bersukacitalah senantiasa. Gimana nggak stres, kita sudah antar ke lokasi, perjalanan kurang lebih 2 jam, kilometernya kurang lebih 120 kilo, pulang stres dan nggak jadi, kita sudah capek, telat makan, udah di situ, dari situlah penyakit itu muncul. Makanya hati yang gembira adalah obat. Amen. Jadi buat kita hamba-hamba Tuhan, kita harus fokus dengan panggilan kita. Jangan coba kita beralih. Itu bagiannya Tuhan memberkati kita. Kadang-kala kita ngambil bagiannya Tuhan. Saya pikir, wah, kita ini dari gereja karismatik nggak ada gaji, nggak ada ini dan lain sebagainya. Putar otak. Tuhan nggak suka. Jadi makanya dari situ Tuhan jewer kuping saya sehingga saya harus melewati 6 bulan. Boleh dikata itu sudah, kalau nyawa saya boleh dikata itu 60% sudah nggak ada sebetulnya. Makanya saya bilang Tuhan ambil nyawa saya. Dan puji Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya buat saya. Dan terima kasih buat teman-teman dari API, dari provinsi yang mendoakan saya. Dan luar biasa, ketika saya sakit, foto saya dikirim kemana-mana. Jadi secara simultan itu hamba-hamba Tuhan mendoakan saya. Walaupun ada hamba Tuhan yang ngerasani saya, ini Pak Medi calon ke Taman Mumbul ini. Loh iya memang, saya bilang nggak apa-apa. Memang waktu itu juga sudah saya menyerah. Dan puji Tuhan, saya dibantu dengan dana. Saya bilang lebih baik saya mati daripada minta-minta. Dan saya disumbangi. Ini bukan bicara kesombongan, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan menggerakkan hampir 40-50 juta. Dari STI hampir 10 juta. Dari FGB MFI kurang lebih 25 juta. Saya tidak pernah minta. Saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita membangun fellowship satu dengan yang lain. Sampai ke Jakarta. Dan ketika saya sembuh, ada banyak mereka yang menangis ketika melihat saya. Saya tanya, kamu kok menangis? Kami nggak yakin kalau Pak Medi ini bisa hidup lagi. Kenapa? Kalau lihat kondisinya itu bukan memprihatinkan lagi, tapi orang bilang itu sudah dekat dengan kuburan. Nah, dari kesaksian saya cuma memberikan motivasi buat kita. Kalau Tuhan mau cabut nyawa kita, Dia tidak perlu kirim sakit penyakit ke kita. Satu organ aja Dia kunci, pasti kita mati. Dengan lidah kita 4-5 bulan pasti kita mati kalau nggak pernah makan nasi. Itu sebabnya saya waktu itu hanya ingat dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa hidup mati di tangan Dia. Sakit penyakit tidak membawa kematian ketika Dia berbicara kepada Marta dan Maria. Jadi itu yang saya imani, walaupun setiap hari kondisi saya sudah menurun, tapi saya ingat kematian tidak ditentukan oleh sakit penyakit. Tapi Tuhan, walaupun kita sehat, kalau sudah waktunya pasti Dia cabut nyawa kita. Itu yang membuat saya, Tuhan, kalau memang saya waktunya sudah waktunya, Tuhan ambil aja nyawa saya. Waduh, itu memang
boleh dikata istri saya menangis dan lain sebagainya. Tapi justru di situ saya melihat istri saya ternyata cinta banget dengan saya. Puji Tuhan. Iya, jadi kita bersyukur ya, kita ada di GAPI hari ini. Mari kita saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain. Saya percaya setiap kita punya hook sendiri. Ya. Pak Samrobe pasti punya hook sendiri. Jadi kita berbeda. Orang itu nggak bisa sama dengan saya ketika melewati masalah ini. Tetapi saya percaya setiap kita ada hook sendiri untuk kita supaya kembali ke motivasi kita melayani Tuhan, introspeksi kita, tujuan kita melayani untuk apa. Dan kalau kita bisa menyerahkan seperti itu, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Dan yang luar biasa terakhir, bahwa foto saya dikirim ke Australia. Ada orang yang ngirim. Sehingga dari Australia itu memberikan saya ini semacam kayak penawaran. Mau nggak dibantu? Ya mau lah. Tapi mereka membantu hanya dengan obat-obatan. Jadi ada satu obat yang saya minum selama 6 bulan. Sekali minum itu 3 biji gedenya seperti gini. Mungkin ibu dokter tahu, Prote B4. Jadi itu kan mahal, hampir 200.000 dalam seminggu kalau saya minum. Saya setiap bulan ini dikirimi mereka obat. Dan Haleluya. saya percaya semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan bekerja luar biasa, dan saya percaya itu karena doa-doa dari hamba-hamba Tuhan juga. Jadi sekali lagi dari mimbar ini, saya ucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan dari API, dari STI juga, mungkin dari organisasi yang lain. Saya ucapkan terima kasih, sumbangan doanya, dananya, bahkan supportnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.